Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahangan mandum. Buka denget. Sampai padu insyaallah acaranya. Bahwa belah. Potiplo lewat tiplo ha. Nyo kalewat lah. Terima kasih Bang Gozi atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih secara spesial buat khususnya yang pertama adalah sahabat saya Ustadz Dr. Amri Fatmi LCMA yang udah menginspirasi anak muda Aceh dengan berbagai macam program dakwah yang luar biasa. Walaupun dari JO, tapi insya Allah Lun selalu update kegiatan-kegiatan Ustadz Amri, terutama yang di halaman Masjid Kecil Lemi. Jadi di halaman Masjid Kecil Lemi-nya, Ustadz Amri kagak pegat satu movement, satu pergerakan anak muda Aceh cinta masjid. Tapi ketika mereka datang ke masjid, mereka tidak merasa asing bahwa masjid masih memfasilitasi selera anak muda dalam berbagai macam aktivitas. Salah satunya adalah nongkrong di masjid. Dan jamu waktu pakai istilah nongkrong di masjid, dihujat rame-rame. Nongkrong di masjid, nongkrong warung kopi. Dan tanyang bawanya, majelisnya pu bahasa. Majelis ya bahasa Indonesia, panena majelis bahasa Indonesia. Majelisnya bahasa Arab yang diindonesiakan. Dalam bahasa Indonesia, majelisnya adalah berkumpul. Bahasa anak muda nongkrong, kopdar. Jadi nongkrong di masjid, bahasa zaman dulu atau bahasa senior-senior kita adalah bermajelis di masjid. Sama, cuman beda terjemah. Makanya Lun merasa sangat bahagia, sangat bangga dan pasti sangat merasa terhormat diberi kesempatan untuk silaturahim dengan anak-anak muda Banda Aceh, Aceh Raya dan seluruh kawasan Aceh yang yang dari Takengon Buno ya kan? Yang dari Takengon? Wes, yang dari Tapatuan. Nah yang dari Sabang. Nah yang dari Losmawe. Oke, Nyona satu pertanyaan kayaknya lebih banyak nih yang akan jawab. Nah yang jomblo. Yeah. Aci langsung foto screenshot aja lah ya belahnya. Oh banyak yang perempuan ya Ustaz? Yang belahnya menang tapi langsung to the point tuh insya Allah. Awalnya hana le marit tapi take action. Yang belahnya apa memancing memancing di TikTok pakai angkat tanganmu besti. Terima kasih Ustadz Amri atas kesempatannya. Yang kedua, Lun ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Abang Lunsid, Abang Kamaruzzaman, SE ya. Abang Ustadz Kamaruzzaman SE, Masya Allah. Ustadz Ridwan, kemudian sahabat Lun yang tercinta Ustadz Fadilah, kemudian alim ulama dengan ustadz-ustadz ini yang luar biasa yang hanjit Lun sebutkan satu persatu, khususnya sahabat dan adik Lun tuan Ustadz Muzammil Hasballah. Jadi malamnya adalah salah satu bentuk kolaborasi pemuda Aceh. Karena ternyata akhir-akhir ini kita melihat sebuah fenomena. Banyak banget pemuda Aceh itu yang eksis di level nasional. Lihat, dari berbagai macam bidang. Bidang entertain, zaman Bang Tompi ya. Lulusan modal bangsa. Kemudian muncul imam muda Ustadz Muzammil Hasballah, muncul aktor
Syakir Daulay, muncul aktor senior juga Tengku Wisnu. Lihat orang-orang Aceh, terutama anak-anak muda yang eksis dan memberikan inspirasi positif sampai ke seluruh Indonesia. Dan bahkan kita tahu, putra daerah Aceh untuk yang pertama kali dan mungkin saat ini satu-satunya yang menjuarai musabakoh tingkat internasional di Turki dan membaca Al-Quran di Masjid Hagia Sophia. Ustadz Takdir Feriza. Lon mendoa, ya Allah, mudah-mudahan lon jadi ke imam Masjid Hagia Sophia. Jadi umrah plus Turki. Alhamdulillah doa terkabul menjadi imam Masjid Hagia Sophia dengan makmum jamaah umroh. Alhamdulillah. Terkabul ya? Terkabul. Walaupun hana sekeren Ustadz Takdir. Ustadz Takdir presiden yang dengar bacaan Al-Quran ganyan. Jabat tangan dengan Erdogan, keliling Turki, londanyang nanijak kena. Kali Ustadz, nanijak kena. Kali Ustadz, mandrong Ustadz, nanijak hana. Artinya orang Acehnya hebat-hebat. Tampil di level nasional, internasional. Karena memang kita punya darah para pejuang, darah kesatria, darah para raja. Nyampe dua orang yang. Darah para raja. Nah di dalam aliran darah tubuh kita semua. Darah pejuang ada di dalam tubuh kita semua. Artinya kita itu memang ditakdirkan untuk tampil. Kita ditakdirkan untuk tampil. Maka jangan pernah kita merasa bahwa kita nggak layak untuk itu. Jangan kita pernah merasa bahwa kita kayaknya nggak punya kesempatan untuk kayak gitu. Kita tuh ditakdirkan untuk tampil, memimpin dan menginspirasi sejak zaman dulu sampai sekarang. Tuh, bukalah buku-buku sejarah, sejarah Iskandar Muda, Tengku Umar dan lain-lain. Kiban, orang Acehnya selalu tampil dan menentukan hal-hal besar dalam perjalanan bangsa, dalam perjalanan umat, dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan hal-hal yang besar dalam peradaban Islam. Orang Aceh. Walaupun kita memulainya dari nol bahkan dari minus, hana masalah. Nyo cerita bacur, curhat lah ibaratnya. Karena baik serius-serius, malamnya udah pegat acara curhat. Karena biasa aja jamaah DM loan, WA curhatnya, watenya kesempatan loan yang curhat berjamaah. Loan zaman mulai karir manggung. Usia gelapet SD. Watenya tinggal mantang di dalam temen. Lom banjir lom baca Qurannya gelapet SD sih. Karena hana to yang pernah, jadi hana belajar Al-Quran. Yang lon deput tentang belajar Al-Qurannya adalah mak lon pernah kakak, lon sebelah, lon dengar, nyo mate, nyo kai poh je mate. Wah, baca Quran membunuh. Yang lon dengar tentang baca Quran cara bertarung ya, yang nyo ipoh yang je mate. Oh ma, ya dia baca Quran lagi yang cara. Udinga gara-gara sering dalam dengar dan antara tengen dengan jaga, akhirnya muncullah theater of mind. Wah, Nun memukul Kof. Wos. Akhirnya Kofnya matinya kok kematian, padahal mereka baca alam. Wah, mati, hidup, pukul, memukul. Akhirnya hana baca-baca Quran, hana belajar Al-Quran sampai gelapet SD kurang lebih. Gelapet SD, suatu sore, Lon iseng, hana yu lema, hana soyang yu, pokoknya iseng undang. Azan di dalam rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hana hayi lagi Ustaz Takdir. Balon azan, qadarullah, lewatlah seorang yang insya Allah akan sangat berjasa dalam hidup lon. Lon hegaknya kan Ustaz, tapi bang, karena saking akrab. Lewatlah seorang tokoh, seorang guru ngaji di depan rumah, gedenga nyanso azan, golong waktu azan kayak azan. Bang gedenga leganya kita mengaju kita yang mbak maklon, kak nyanso yang azan, oh nyan anak lon, oh neme deh menasah, neme deh balai bud, balong pernah bud, sang nyona potensi begaknya. Akhirnya le maklon dia intar aja juga deh, balai bud dalam temen barat, nyebrang dikit ya. Wate ajak kenan, baru seminggu lon diajarkan inan, kagejok mik. Pakai mik je.
Karena watanya yang matmik hanya orang-orang tertentu. Jadi menyoka gejuk miknya berarti ya sesuatu. Si minggu gejuk mik, hana pakai nun ipo kof hana. Langsung baca Quran Raya bahasa Jawa nah Quran Ubud, nah Quran Raya. Yang Quran Ubud letak poh-pohan. Nah Quran Raya langsung aja Al-Fatihah, Alif Lam Mim dan watanya yang pernah langsung yas'alunaka 'anil anfal. Makro standar ya, basic ya. Yas'alunaka ya. Banyak-banyak dah. Ka pensiun soalnya. Lihat ka seminggu gejuk mic akhirnya tampil. Maklun biasa aja gedenga dari rumah karena suara soundnya kan sampai rumah. Gedenga sambil masak gedenga pada rumah. Evaluasi dan istilahnya dimarahi ya. Dikoreksi ya. Bang, pakai lagi yang kebaca Quran. Oh, yang salah. Yang bunuh hurufnya, yang bunuh iramanya, hanapa agaknya. Satu. Jadi pelatih utama lon adalah mak rumah. Pokoknya singa menyoka baca, bayati, bek lagi yang le. Oh, jik mak, mangkiban cara mak aja praktekkan. Pokoknya bek lagi yang. Pokoknya bek lagi yang. Kiban yang lagi je. Minta ide kiban cara je. Tinggal watem lon mat mic, nya lon bayangkan mak dengar. Nyomak dengar magonya dengar. Tarik aja bertiga. Bismillah. Wah, tewanya mantap dah bang, mantap dah. Alhamdulillah lihatnya lepas 2 bulan lo agak-agak dua ikutlah musabakah fontat watem mantang ubud di Ketapang, masjid yang perempatannya Ketapang. Benar masjid Al-Fitrah. Ikut inan pelatih lo nanya Ustadz Uin, Bang Uin lo manggil Ustadz Fakri. Gaknya menyolon tampil, gaknya yang bengeh. Nyonya anak juara, yang juri-jurinya yang ku Bandung ku marahi, ku hampuk Bandung ku hambo. Udah lupa kita istilah-istilah gitu ya. Maaf ya kalau agak-agak kasar ya. Sebetulnya sih pengen lembut cuman kayak lupa istilah-istilah yang santun. Hampuk aja Bandung. Pokoknya harus juaranya si titik-titik-titiknya. Siapa nama Ustadz? Hanan Ataki. Yang secret identity. Sikula inan di SD 75 Lamdemen. Tamang sikula, dalam kelasnya, lo yang paling ubud. Ya lo era ngangan. Nah yang perenang, nah yang petarung, nah yang mungkin badan ji tegak agaknya. Wadah itu dan langlah kenang buli. Ipoh gede. Wah. Akhirnya gara-gara bayi dipelon juara musabakah tingkat kecamatan, hormat mendoayan. Kah hormat, hai tijut le sentuh Ahlul Quran. Syafaat dari Al-Quran. Alhamdulillah ikut musabakah tingkat kecamatan, kabupaten, watanya di Indrapuri kabupaten. Dari kota Madia, akhirnya jabah acara yuk, akhirnya ke Indrapuri, alhamdulillah juara sih, walaupun salah jali lah, anak dengar jurinya. Salah jali juara, luar biasa. Kau mau watetron dari panggung, ukli. Bahkan karena kayaknya hana mungkin juara, karena nyuara juara, kenang bengeh bak mak rumah. Bang, Pak setoran. Jadi ayah lun seorang tukang pangkas di Setui. Ibu rumah tangga. Rumah kita nih kontraktor sejati. Rumah kita banyak. Setiap tahun bahkan 6 bulan sekali pindah rumah. Lebih tepatnya diusir. Karena ada bayu sewa diusir. Ganti dengan TV. Hansip punya bu. Oh TV hansip. Hanali radio sih. Hana tepuna yang nasi tarong. Hansip sih bu. Akhirnya pindah. Pernah tinggal ada satu rumah di daerah Lamtemen agak-agak di Lampuh menan. Karena rumahnya sederhana, ada dinding di atasnya, nggak ada dinding di bawah. Waktu malam itamang apa? Bui ya? Bener ya? Babi ya? Astagfirullah. Ini kayak buka kartu semua nih malam ini ya. Tolong jangan ada yang live ya. Saya harus menjaga personal branding di Jawa.
Menyoi Jawa, jaim baca udah berapa. Nyai no baik lah, nggak mandang lah. Jadi santai mandang nayo. Damang bui rumah. Tengah dah karena bui daki. Oh my, apa dah? Anak jelas tak hidup mah. Jadi hidup kita nggak jelas. Nah, karena jelas. Akhirnya pindah wajun. Sampai le SMA mentang diajun, sampai jauh Mesir mentang diajun. Dan alhamdulillah ikut musabaqah kabupaten, provinsi, dan provinsi juara 2. Karena saya tampil serak. Wadah tese god, wadah tampil kan serak. Bahkan serak, stres. Wah kiban nggak juaranya, terbeban. Karena nyuana juara, kadang dret mbak mak. Harus juara, ini harus juara nih. Pas tampil serak, yang juara 1 nganlon Ustadz Jafar dari Tapak Tuan. Juara 1 dia, saya juara 2. Pegang 5 lon, hana mungkin kah juara 2. Yang katalah jurinya. Mama saya itu motivator sejati itu. Pokoknya yang katalah juri. Nyok usahakan, kiban cara jika hari ikut seleksi ulang, manga nasional. Datang dia ke pendopo gubernur, Pak Syamsuddin Mahmud almarhum. Datang ngantri, pengen ketemu gubernur, Pak pokoknya anak saya pengen dites lagi. Karena saya yakin dia lebih bagus bacanya nih. Akhirnya lobby. Oke, khusus untuk cabang anak-anak tilawah, ulangi. Perjuangan ibu saya. Ini adalah modal hidup saya. Fight. Pegahi maklum pu. Menyoka grob berpatah, mano basah. Bek tanggung. Habisin. Pol, totalitas. Oh menan mah. Contohin sama ibu saya. Pokoknya berjuang dulu. Tes lagi nih. Tes waktu itu di Gece kita TC khusus cabang saya, diam-diam kita ulangi. Nggak diumumkan ke yang lain, takut ada yang cemburu. Kan harusnya adil ya. Khusus cabang saya diulangi, tes lagi nih. Pas tes datang Dewan Hakim dari Jakarta, Ustadz Muhajir, Ustadz Said Ashiri, Ustadz Agil, Munawar. Pas datang dites, semuanya sepakat saya naik ke nasional. Begah maklum, aku begah dari awal. Kah yang juara. Oke, naik nasional. Lem karena suaranya rentan, jadi sabe gepegat na jenis jamu daun-daunan yang gepegat lemak lon sebelum tampil. Katanya aturan dari kafilah Aceh, hanjep me urang tuha, hanjep me pendamping karena pendamping dan dari dewan kafilah. Maklum gelobi, kiban cara lun jak udah Riau bukan baru. Walaupun lun di jalan, di halaman hotel, hana masalah yang penting lun truk deh. Akhirnya karena lobby maklum ipegah le panitia, oke, drone nejak dampingi anak drone dengan satu syarat, dia harus juara. Menyuana juara nih payah membayar mandum biaya operasional, transportasi, hotel dan segala macam. Maklum dengan pede mengatakan, insya Allah dia juara. Oh, ngeri lah mah. Insya Allah si juara bagai maklum. Wah kiban cara juara nasional, kam provinsi kabupaten nasional. Nah orang lain yang lebih agak yang ibut daripada nanya. Jawa Barat, Medan, Pelom, akhir-akhir yang ibut. Harji insya Allah juara. Wadah lombet karena lon terbeban sedih lombet. Akhirnya karena lombet sedih, juri-juri sedih mandum. Ika pegah le Ustadz Said Ashiri, nawadanya na Muammar ZA. Pegah Muammar ZA. Ini baru pertama saya lihat anak kecil baca Quran, jurinya nangis. Mereka pikir karena saking bagusnya, bukan terbawa suasana. Nih kalau nggak juara, mama nih harus bayar nih. Ini banyak utang nih kalau kayak gini caranya. Utang kemarin aja belum dibayar. Akhirnya karena terbeban, sedih ngajinya. Waktu itu surat An-Nisa, mudzabdzabina baina dzalik, alhamdulillah juara 1 nasional. Dengan modal itulah alhamdulillah Allah mudahin masuk SMP waktu itu di Madrasah Ulumul Quran Pagar Air beasiswa. Masuk SMA watanya awalnya lo SMP MTS 2 Lamtemen. Mana ada anak MTS Lamtemen ada? Enggak ada ya. Nggak ada kawan kita di sini. Oke, lenyan Tidoninan pindah Pagar Air SMA awaji man aliyah Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamtemen. Baru 2 minggu inan pindah ke deh. Ruhul Islam Anak Bangsa dapat beasiswa. Ustadz Amri bengeh. Nyanyi nyoi tes tang hana lulu. Dipegali Ustadz Amri.
Alhamdulillah karena jalur musabakoh dikasih beasiswa. Masuklah, jadilah kawannya Ustadz Amri. Jadi kawannya Ustadz Fadilah, jadi kawannya Ustadz Abu Huzaifah, dan banyak lagi Ustadz-Ustadz kita di sini. Belajar di Rul Islam, tampil dari mulai qori anak-anak 1 juz, 5 juz, tingkat remaja. Dulu tampil di Baitur Rahman. Dari nol banget. Sampai akhirnya berangkat ke Mesir, tes. Gak lulus lagi. Emang agaknya nasib. Selalu gak lulus dulu awalnya. Awalnya. Tapi hanya lulus sih ulingan. Awalnya gak lulus juga nih. Ustadz Amri lulus. Ustadz Ivan lulus. Mereka lulus beasiswa ke Mesir. Saya gak lulus. Yuk kibancara. Pokoknya be kaduk ino. Payah kaja juga deh. Waduh kibancara. Minta proposal karena modal habis ya. Akhirnya minta proposal dari satu kanto lain jak ngaki. Karena hana jangankan mobil. Motor aja. Motor ino. Honda. Merek ya. Nyangkan motornya merek. Honda aja nggak punya. Sepeda cuma satu punya bapak. Jadi kemana-mana naik sepeda berdua sama bapak. Di belakang saya ngaji. Bapak santai. Saya belakang ngaji. A'udzubillahi minas. Pas sampai di ajun. Sadaqallahul azim. Setiap hari. Latihannya di atas sepeda. Udah karena nggak ada kendaraan. Jadi kalau saya ke pasar. Jamun mentang nainan. Pasar Aceh. Mandang kan? Dari ajun pasar Aceh, labi-labi ngemak, syarat jipe, kabeh kaduk bang. Udah SMP nggak boleh duduk, kebayang nggak berdirinya gimana tuh? Dalam labi-labi, kabeh kaduk bang, pakan mak, hai uwayu. Jadi saya naik labi-labi harus berdiri, gimana caranya? Biar mama nggak bayar. Waktu turun, kak, hante mau kak, hane lu anak hidup. Itu luar biasanya ibu saya almarhumah yang meninggal waktu tsunami. Makanya saya setiap tahun kenapa pulang ingin ziarah kubur, dikuburkan secara massal di dekat bandara. Buat saya beliau inspirasi, motivator yang luar biasa. Jadi karena nggak ada kendaraan, nggak ada apa-apa, nggak punya modal, kita orang miskin banget, mau berangkat ke Mesir. Saya pokoknya harus sampai ke Mesir. Gepegah legurelun. Makanya agak-agak ragu wecut. Bangkak Pehan. Pegah legurelun. Hanan. Tapi panggilnya kan Hana wadanya. Nah lah pokoknya. Panggilan khusus. Hai. Hai gam menana. Nyotanya Mbak Dona. Allah di Indonesia, Allah di Aceh dengan Allah di Mesir sama Tuhan. Sama Ustaz. Yang biron bu di Aceh toh. Allah. Yang jokron keluarga di Aceh toh Allah. Berarti Allah yang samanya sit yang akan memberikan kamu makan, keluarga dan segala kebutuhan kamu di Mesir. Allahnya sama. Wah ini modal besar nih. Allah di Aceh dengan Allah di Mesir sama. Wah bismillah. Berangkat aja. Padahal lun berangkat dengan Ustaz Sabrizal nan Ustaz Said. Nah beberapa ngan lun hana modal. Lun hana pegawainya hana mempeng. Transit Malaysia. Truk Malaysia ka pegun? Kade. Kade kah? Truk Malaysia kade. Awalnya pakai baju bu Malaysia di bandara. Hai baju bu. Ya aju. Ja baju bu ja aju. Wata baju bu. Nya gimana? Hai ka pakai kata kali ya. Pekah, hanya anak duka dolar loh. Padahal sih anak tamai dolar ya, anak tamai rupiah. Nol berangkat ke Mesir. Kiban dari Mesir, insya Allah Allahnya sama. Roh ke dari Mesir, biasa aja. Karena pakai visa turis kita yang hok aja. Menyok ke sebagai turis biasanya periksa padu peng segala macam. Leung pegah aja Al-Azhar. Padahal anak golong daftar di Al-Azhar. Langsung lewat aja. Sedangkan ngan lo yang tabodo, kita yang padu ke mepeng. $1,000, oh masuk. Lu naik yang peng, karena di pegana peng. Lewat. Alhamdulillah di bandara disambut sama Ustadz Amri, Ustadz Ivan, Ustadz Abu Huzaifah. Dibawa ke asrama mereka, tinggal di situ. Wah hebat nih mereka di sini ya, udah kuliah 2 bulan saya baru datang. Selalu terlambat. Tapi insya Allah pulang duluan. Bukan karena sukses. Gak sanggup kita belajar lama-lama ya. Ustadz Amri orangnya tekun, baca buku dari pagi sampai malam. Ustadz Anto baca buku, bangun tidur, tidur lagi, buku tuh. Dipegang buku kayak gini, tidur. Bangun dari tidur, baca lagi. Itu Ustadz Abu Huzaifah, keren banget, ahli buku. Ustadz Amri, kalau udah baca buku, saya suka iseng, gangguin. Hai, pegah balik tikra.
Dia baca aja deh buku, nggak mau didistract. Saya kan suka isengin teman-teman. Jadi kamar saya tuh kamar entertain. Kalau mereka udah suntuk baca buku, datang ke kamar saya. Ngobrol segala macam. Alhamdulillah awalnya istiqomah belajar sampai S2, S3 dengan nilai yang luar biasa, cum laude, ma'at-taba, bisyaraf dan seterusnya. Lalu LC, sampai ada balik juga. Hanafi ya. Di Mesir, nikah ile. Karena nyan life goals ya. Bagaimana dah jak kuliah hana pasangan ya. Yang paling penting punya pasangan. Bek jomblo leo. Payah nak menikah ju. Nah orang Jawa inan. Tanya Mak Haji. Berkata menikah. Hah? Modal. Modal. Insya Allah Allah yang akan mudahkan. Modal. Kata libatkan Allah. Hana yang juk masalah. Beres mandung. Oh iya. Telepon cuma. Juk HP telepon. Pakai HP aja. Telepon juga dari Jawa. Ibu saya. Perkenalkan diri ya. Kemudian insya Allah saya pengen melamar anak ibu. Oh iya gimana anaknya? Dia sih oke. Langsung aja mewakili aja. Alhamdulillah setuju berangkat. Dia ketemu sebetulnya. Tembusnya tenaga musiman haji. Dipilih di mahasiswa Aceh yang ada di Kairo. Setahun cuma dapat jatah kurang lebih 5 orang dapat jatah. Dari sekian puluh orang yang punya kesempatan. Diundi. Undi yang pertama Hana Nanlun. Wah Hana jadi yang menikah. Undian kedua Hana Nanlun. Undian ketiga Hana Nanlun. Undian keempat Hana Nanlun. Wah benar gak jadi nikah nih. Pokoknya kalau gak jadi tenaga musiman gak jadi nikah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah mudahkan. Undian kelima. Ya itu Nanlun titik-titik-titiknya. Sinyan. Sinyan binyan. Iya. Oh alhamdulillah berangkat tembus. Nikah di Mekah. Nikah di Mekah. Watanya terjadi musibah tsunami 2000 terjadi musibah tsunami. Selang sebulan musibah tsunami, Allah ambil mak lon, Allah ambil kakak lon, diajun habis mandu rumah, Allah ganti dengan keluarga baru. Sebulan lenya menikah. Istri dia di Mesir. Nikah nanti Mekah, kan ada masalah? Aman. Nikah aja. Qadarullah calon mertua haji donyan. Diatur oleh Allah dengan pengaturan yang terbaik. Nikah. Saya terima nikahnya Fulanah bintu Fulan dan seterusnya dengan mahar sekian. Udah selesai nikah telepon. Kita udah halal loh. Yeay. Dia di Mesir, apa sih. Jadi abis nikah LDRan. Watanya handphone mentang Nokia. Nokia hitam putih ya. Awaknya kayak pakai Nokia L600 yang hayu-hayu lah pokoknya. Lo mentang yang hitam putih yang warna abunya. Pakai SMS, hana WA, hana Instagram, hana TikTok, hana angkat tanganmu besti, hana. Mantang Nokia. Gimana malam ini? Ya. Kan udah halal kan? Kamu pakai baju apa? Aku lagi pakai baju abaya, mau aku ganti. Wah seru lah pokoknya. Beda lanjut deh, sayang deh. Alhamdulillah mudah. Wah umese modal nikah temus. Tapi karena tayo tinggal rumah roh kan lagi awal tinggal bareng-bareng dengan Ustaz Amri karena patungan di kos-kosan nyo tinggal rumah roh agak mahal. Karena mahal sekitar 6 bulan habis modal. Ban habis modal, pikirnya kibampak minta modal. Di Mesir pernah jualan bakso. Jadi ayat-ayat cintanya tak alami neo. Ustaz Amri lah saksi. Ustaz Izwar ini saksi ya. Publo bakso. Nah, kakak letting lon jago pegak bakso. Ustaz Awalul Zikri. Lo pegak apa Ustaz Awalul Zikri? Lo pegak juga bakso bang. Bahno yang publo. Untuk drone yang 10%, lo yang kurang 10%. Bagi 50. Oh ya, pegak ganyan. Lo publo bakso kan ke orang Indonesia. Ke orang Malaysia. Mahasiswa-mahasiswi Mesir yang dari Malaysia. Bahkan awak Malaysia hanya ibaratkan mana bakso yang enak, mana yang enggak enak. Nyo orang Indonesia kan lo bakso ini kan. Ya karena orang Malaysia, mana enak? Pakcik, ini enak pakcik. Datang. Kalau makcik yang datang, makcik, Assalamualaikum, tak balas dosa. Akhirnya menyo pakcik yang blok, kajuk aja bakso lebo. Nyo makcik, kajuk aja tip lebo. Beda. Akhirnya bakso untung besar, alhamdulillah watanya. Pegar ngelon Ustaz Mukhlis kan. Jualan dolar keliling. Wah ini yang pesan dolar, ini baru bantuan dan segala macam. Ikhtiar.
Waktu kali menikah, kan hana ganyan le, akhirnya habis modal, kiban cara bertahan hidup di Mesir. Karena istri leng kema S2. Ganyan yang S2, tip woro, saya nganterin dia ke kampus, naik tram tengah kota. Jadi kayak apa? Kayak film 99 Cahaya di Langit Eropa gitu ya. Naik tram, pas dia mau naik ke atas, pegangin, jongkok, jadikan lutut sebagai pijakan sih. Anak kayaknya. Terlalu keren ya. Namanya juga di drama sih, biar ada theater of mind, ada fiksi dikit. Naik, tapi pegangan tangan ya, naik ke atas tram. Kita di dalam tram ngobrol-ngobrol sampai dia kampus, turun, saya antar ke kampus, masuk ke kampus Akhawat, saya lanjut keliling. Di Ramsis, di Tahrir. Tugas saya keliling-keliling, duduk di kafe, santai-santai, nunggu istri pulang ya kan. Pas dia pulang jemput lagi, saya nggak mau ambil S2, dia yang ambil S2. Tapi duit habis, saya nggak ngomong ke istri, duit kita menipis nih. Alhamdulillah di Mesir waktu itu ada perlombaan acara di TV, Fajar TV dan Iqra TV. Nama acaranya tuh Mizmar Az-Zahabi, seruling emas. Itu audisi baca Al-Quran di TV. Ikut saya nih, bersama Ustadz Ivan, beberapa orang. Dari sekian ratus peserta ada orang Mesir yang suaranya bagus-bagus, kita masuk 10 besar. Setelah 10 besar, kita masuk di antara 5 besar. 5 besar kita masuk 3 besar. 3 besar kita masuk yang pertama, akhirnya dikasih acara di TV 20 episode. Alhamdulillah bertahan lagi 6 bulan. Syafaat Al-Quran. Yang penting berani dulu aja. Udah selesai, udah habis modal, pulanglah. Sampai pulang masih di Jawa Timur. Memang ini dari awal ke eksis di Aceh, Kampung Road. Ya. Lungwau Aceh. Lamar kerja, ngajar, hana yang terima. Nasib ya. Alasan standar, nyo le gure daripada murid. Oh ya. Nyo golai buka peluang. Nyo je. Akhirnya hana terima. Sekitar 3 bulan lo ino. Keliling-keliling, beca, labi-labi. Tapi hana dang le kayak aduknya. Karena modal bacur ya. Aduk rupiah. Karena hana keterima ngena di Banda Aceh, terpaksa balik lagi ke Jawa. Di Surabaya. Lun bukan tipe akademisi. Jadi jaring yang cocok dengan akademik. Jadi selalu kurang berhasil. Dan bukan tipe seorang pembicara ataupun orator. Tapi tipe programmer. Karena Lun pernah tes psikologi, tipenya thinking extrovert. Jadi thinking, banyak berpikir dan memprogram, membuat sistem. Yang tipe Lun. Akhirnya waktu di Jawa Timur, Lun pegang aja sebuah sistem. Lun pegang Sikula. Sikula yang Gino termasuk sekolah terbesar di Jawa Timur. Founder. Alhamdulillah istri terima ngajar di Al-Imarat, Bandung. Hijrah kita ke Bandung. Di Bandung, Lun lamar-lamar kerja sih, hana yang terima. Memang begitu pengaturan Allah. Karena nggak diterima ngajar, akhirnya harus survive. Lun pegang buku, Lun coba penerbit, hana diterbitkan. Pegang buku. Mencipta legenda pribadi, kisah hidup saya pribadi. Bikin buku tentang mentadaburi Al-Quran, the powerful of Al-Quran dan segala macam. Nggak ada yang diterbitin. Alasan mereka ini itu dan segala macam. Ya udah kalau kalian nggak terbitin balikin naskahnya. Saya terbitin sendiri. Terbitin sendiri. Cetak sendiri, terbitin sendiri, penulis sendiri, editor sendiri, layouter sendiri. Sendiri semuanya. Nggak sanggup bayar orang. Bukan karena hebat. Udah selesai cetak, jual. Jualnya kemana? Kirim. Kirim ke Aceh waktu itu baru ketahuan. Tadi ada buku saya masih belum dijualin nih di Banda Aceh. Entah dari tahun berapa itu. Kirim ke Aceh, kirim ke Lampung, kirim ke Kalimantan, bikin exhibition, bikin pameran buku, bikin X-banner sendiri, cetak X-banner. Pas ada pameran buku, saya antarin buku pakai motor sendiri, pakai kertas kardus rokok kayak gitu, turunin ngangkat sendiri, tapi pakai tutup biar nggak kelihatan bahwa ini penulisnya. Setelah udah keringatan, ganti baju berdiri di sebelah X-banner. Di X-banner itu foto saya yang paling gede. Susun buku yang melingkar, twister, yang segala macam yang menarik, berdiri di sebelah X-banner. Kalau ada yang nanya, Mas ini yang nulis siapa? Saya Mbak. Oh iya tanda tangan, wih mulai jadi artis tuh. Tanda tangan. Alhamdulillah percetakan dan penerbitan rame ini. Nambah, akhirnya wah udah bagus nih percetakan penerbitan. Nama usaha yang lain, waktu itu bikin cabang pulsa. Di Bandung itu dulu saya punya 60 cabang pulsa. Jadi bikin usaha pulsa, jual pulsa, keliling, ada 60 cabang, nanti setiap malam saya datang satu-satu untuk ngumpulin dan ngisi lagi. 60 cabang pulsa berhasil, nambah jual beli mobil.
Karena memang senang dengan otomotif ya. Beli mobil, jual. Beli mobil, jual. Udah sukses lagi main properti. Tapi nggak sampai bikin klaster. Beli satu, benerin, jual. Beli satu, benerin, jual. Kenapa nggak bisa berkembang? Ada satu prinsip yang saya pegang. Saya nggak mau pakai riba. Mending saya santai-santai aja deh. Daripada saya ngejar nih minjam dulu ke bank, kemudian nanti bikin klaster, nanti mereka akan cicil ke bank segala macam. Enggak. Saya tahu cara itu tapi saya nggak mau pakai. Udah mending santai aja. Alhamdulillah Allah mudahkan sampai udah settle usahanya. Waktu itulah saya berpikir, saya nggak bisa hidup kayak gini-gini aja. Masa saya jauh-jauh kuliah ke Mesir jadi hanya jualan. Saya harus mengamalkan ilmu saya, bikinlah movement pemuda hijrah. Bareng dengan Muzammil. Muzammil dulu ngaji bareng di rumah. Datang ya Muzammil ke rumah bareng teman-teman anak-anak ITB, UPI datang ke rumah belajar. Azan Al-Aqsa, azan Madinah. Karena saya nggak suka memvariasikan yang baru, saya ambil aja Aqsa gini cara azannya, Madinah begini. Kita belajar bareng, akhirnya Muzammil naik. Kemudian setelah Muzammil saya naik di sosial media, ramai dakwah itu kemudian tersebar di seluruh Indonesia sebagai dakwah tren anak muda. Apa pesan moral yang saya pengen sampaikan ke teman-teman? Ini bukan tentang saya, ini tentang sebuah perjuangan. Bahwa kalian jangan berkecil hati untuk menjadi seseorang yang besar. Karena banyak orang besar itu memulai bahkan bukan dari nol, tetapi dari minus, dari krisis, dari musibah mereka bangkit. Bukan dari modal yang besar. Siapapun kita, siapapun kalian anak muda Aceh, bermimpilah sebesar mungkin, bercita-citalah setinggi mungkin, tetapi ada satu hal yang harus kalian jaga. Jangan jauh dari Allah. Gimana pun kita ikhtiar, gimana pun kita bermimpi, kalau kita jauh dari Allah, kita nggak punya support. Karena satu-satunya yang bisa mentakdirkan kita dengan takdir yang baik, hanyalah Allah. Jangan jauh dari Allah. Gimana caranya biar dekat sama Allah? Dekatilah kekasih-kekasih Allah. Bergaul dengan orang soleh. Saya merasa sangat terjaga karena saya bergaulnya sama Ustadz Amri. Ustadz Abu Huzaifah, Ustadz Ivan, orang-orang soleh di antara sahabat saya, mereka yang jaga saya. Kalau saya lagi drop, mereka ingatin. Kalau saya lagi malas, mereka semangatin. Jangan jauh dari Allah, caranya biar kita nggak jauh dari Allah, jangan sendiri. Berjamaahlah, harus dekat dengan orang-orang soleh. Dengan kayak gitu, apapun yang kalian mimpikan, insya Allah selama kalian berani dan tidak mudah menyerah, Allah akan mudahkan semua mimpi dan harapan kalian. Bermimpilah yang tinggi, beranilah memulai, jangan jauh dari Allah. Cara dekat dengan Allah, dekati kekasih-kekasih Allah. Nah, apa hubungannya dengan akrab? Kenapa Ustadz Amri menamakan ini akrab? Bukan menamakan komunitas cinta masjid, komunitas cinta Quran, komunitas cinta subuh. Kenapa? Karena yang ingin Ustadz Amri munculkan dari gerakan ini adalah bi'ah dan suhbah solihah. Pertemanan yang baik. Pertemanan orang-orang yang dekat dengan masjid. Pertemanan dengan orang-orang yang cinta Al-Quran. Tetapi dengan bahasa kita akrab. Kita tuh bareng, kita itu sama-sama. Kita saling mendukung. Maka ini adalah peluang buat kalian. Mau mencapai cita-cita kalian, satu, beranilah untuk bermimpi. Kedua, jangan takut untuk memulai. Ketiga, bergabunglah bersama orang solih. Ilzam dengan orang kunu ma'as shodiqin. Bersamailah orang-orang yang solih atau orang-orang yang benar. Insya Allah dengan kehadiran akrab, apalagi dengan fasilitas masjid yang sangat megah ini. Nih kalau di Bandung ini udah jadi masjid kota ini. Kalau di sini masjid komplek aja segede-gede ini di Aceh. Gede, banyak banget masjid-masjid besar. Artinya kita punya peluang bagaimana menjadikan Masjid Haji Kecil Limi ini masjid gaul pemuda Aceh. Amin. Sehingga insya Allah semua yang sering datang ke Masjid Kecil Limi ini insya Allah menjadi orang-orang yang viral di langit. Bukan hanya viral di bumi, didoakan oleh para malaikat. Dan pastinya mudah-mudahan di masjidlah kita bertemu dengan jodoh-jodoh kita. Amin. Karena banyak santri-santri saya tuh yang ketemu jodohnya di masjid. Gara-gara hijrah ketemu jodohnya. Alhamdulillah. Jadi nggak ikhlas Ustadz hijrahnya jadi modus. Nggak apa-apa. Kalau itu untuk kebaikan. Yuk kita gabung sama akrab. Di akrab kita bukan hanya belajar ilmu agama. Tapi nanti juga sebagaimana judulnya Youth Empowerment. Kita akan belajar life skill, hard skill, soft skill, segala macam. Teman-teman akan belajar banyak hal. Termasuk salah satunya yang paling penting. Belajarlah public speaking. Bagaimana cara bicara, berkomunikasi, baik komunikasi terbatas maupun komunikasi crowd atau publik,
dan seterusnya, sehingga itu menjadi modal kalian untuk hidup apapun peran kalian. Dia latih itu di mana? Di masjid. Nggak harus kursus, latih di masjid. Insya Allah kita datangkan abang-abang kita yang hebat kayak Bang Gazi, pelatih public speaking. Nanti akan Bang Gazi yang akan ngajarin kita di masjid gimana cara ngomong yang pas. Mau jadi MC, mau jadi speaker, mau jadi orator, mau jadi apapun. Bahkan sekedar kita punya usaha kecil untuk dapetin strategic partner, kita harus tahu bagaimana berkomunikasi. Sehingga ekspresi kita, pandangan kita, senyum kita, kan semua dilatih ya. Sehingga akhirnya kita bisa sukses. Sukses itu nggak boleh jauh dari masjid. Kalau kalian mencari kesuksesan dengan cara menjauh dari masjid, itu bukan kesuksesan. Itu adalah sebuah kecelakaan yang kita tidak sadari. Mudah-mudahan Akrab menjadi fasilitas buat anak muda Aceh untuk bisa eksis di usia muda, untuk bisa berkolaborasi dalam kebaikan, dan pastinya meraih cita-cita kita bersama. Amin. Jangan lupa, kalau kita mau gabung gimana caranya Ustadz? Dengan Akrab. Silahkan kalian cek IG akrab.in, akrabin, akrab.in. Di link di bio-nya ada link Google Form. Kalian klik, isi Google Form, masukin nomor handphone, nanti kalian akan masuk ke dalam satu grup yang insya Allah saya ada di situ. Bareng-bareng kita nih. Lakukan sekarang boleh, nanti di rumah boleh, silakan masuk ke dalam link Google Form, kasih nomor handphone, kita masukin ke grup. Insya Allah di grup itu kita akan diskusi, kita akan belajar banyak hal, nanti akan banyak yang ngasih sharing konten tentang tadi, masalah kreativitas, public speaking, pastinya dari saya dan Ustadz Amri, konten tentang booster agama, semangat iman, dan seterusnya. Setiap hari kita akan diskusi sehingga kita akan akrab secara online dan akrab juga di dalam masjid secara offline. Silakan nanti bergabung dengan Akrab, insya Allah akan banyak banget kegiatan-kegiatan positif di dalamnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.